Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan daripada pengajian kita ini di kitab Shiratal Mustaqimnya. Kita buka pada halaman 176 pada jilid yang keduanya. Kita akan melanjutkan kembali daripada persoalan yang berkaitan dengan haji, yaitu amalan-amalan yang dilakukan bagi orang yang melakukan jamaah haji itu tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi sunat ia masuk ke dalam Mekah pada pihak jalan yang bernama Ujun. Ini nama ya. Nama arah ke kota Mekah itu namanya Hujun. Sunat hukumnya bagi orang yang hendak berjalan masuk kota Mekah, maka sunat dia ke daerah yang bernama Hujun. Jadi tempat perjalanan ke Hajar, ke Hujur. Ada waw di situ. Keluaran tiada sekalipun. Dan lagi sunat ia masuk ke dalam Mekah pada ketika siang. Sunat masuki kota Mekah itu siang. Kalau dari jamaah Indonesia, mereka tidak masuk ke kota Mekah dulu, tapi masuk ke kota Madinah. Pesawat terbangnya yang biasa berangkat daripada Indonesia itu menuju ke Jeddah. Maka Jeddah mereka ziarah dulu ke makam Nabi. Nah, di situ mereka berangkat ke kota Mekah sekitar 5 jam. Itu biasanya adalah pagi. Sampai ke sana siang. Pas amalan yang dilakukan oleh jamaah-jamaah Indonesia. Dan lagi sunat ia masuk ke dalam Mekah pada ketika siang. Dan yang terafdol itu masuk ia kemudian daripada sembahyang subuh. Nah, itu pas. Itu yang dilakukan para jamaah. Mereka setelah mereka melakukan salat subuh di Madinah, kemudian mereka sarapan, kemudian ziarah ke makam Nabi, berkumpul ziarah ke Baqi, kemudian duduk-duduk sebentar mengingat sejarah-sejarah ya para sahabat-sahabat, yaitu tempat-tempat yang mulia di Masjid Nabawi. Setelah itu mereka beranjak untuk ke Mekah Al-Mukarramah, ke kota Mekah. Itu adalah ba'da subuh.
Jadi ini adalah amalan yang afdal, yaitu bila untuk memasuki kota Mekah, yaitu setelah daripada salat subuh. Dan lagi sunat ia masuk dengan berjalan, lagi tiada berkaus. Dan lagi ia masuk dengan berjalan, lagi tidak berkaus. Jika tiada kedatangan padanya musyaqqah, sulit. Jika tiada kedatangan padanya itu musyaqqah, kesukaran, kesulitan. Sunat itu berjalan menuju ke sana, berjalan. Dengan berjalan, tidak berlapiskan kakinya, tidak berlapiskan, atau mungkin tidak bersepatu sunatnya. Itu pun kalau tidak menyulitkan. Kalau tahan kakinya, ada yang tidak tahan dengan panas, ada yang ini. Nah, ini bagi orang yang tahan. Kalau tidak tahan, ya nggak masalah, karena dia sunat. Berjalan. Tapi jaraknya kan kalau kita naik mobil saja 5 jam, siapa yang sanggup? Kecuali orang-orang dahulu mujahadahnya tinggi, mujahadah tinggi, sehingga mereka lebih bagus banyak berjalan, karena hitungan jalan mereka itulah yang dijadikan amal. Atau tiada ia takut akan najis, kakinya takut terkena najis, maka pakai dia kaus kaki, pakai kasut pada kakinya. Atau tiada ia takut akan najis pada kakinya. Lagi tiada dhaif ia daripada mengerjakan segala yang fadilah, yaitu tidak lemah. Lagi tiada dhaif artinya tidak lemah. Ia daripada mengerjakan segala yang fadilah. Karena berjalan dengan tiada berkaus, karena berjalan dengan tiada berkaus itu tanda merendahkan diri. Lagi sopan. Itu makanya dikatakan dia adalah sunat hukumnya. Karena para jamaah-jamaah haji, mereka itu disunatkan untuk tidak menampakkan kemewahan pada dirinya. Di sana adalah untuk ibadah. Tidak menampakkan kemewahan pakaian, tidak menampakkan kemewahan yang ada di jarinya, di tangannya, atau pakaian-pakaian, tas-tas yang mewah, sampai sendal yang mahal. Makanya itu dianjurkan, disunatkan itu pakai yang sederhana. Ya, memakai lebih lagi yang afdalnya itu tidak berkasut, tidak bersandalkan, hanya kalau bahasa kita berjalan dengan kaki ayam. Jadi oleh karena itu yang afdal, itu yang afdal. Makanya para ulama-ulama sufi tasawuf mereka berjalan demikian, menunjukkan tanda kerendahan dan sopan mereka di hadapan Allah, di hadapan kota Mekah yang suci itu. Makanya jangan heran nanti kalau ada orang yang sudah sampai pula, atau dia sedang berjalan menuju akhirat, mereka itu tidak menampakkan kekayaan. Kalau pandangan orang awam itu macam orang gila. Ini jamaah dari mana pula pakai kaki ayam ni? Padahal mereka belajar untuk tidak sombong, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, walaupun dia sebenarnya sanggup beli ini, sanggup memakai ini, tapi mengajarkan dirinya supaya tidak sombong dari pakaian. Apalagi di kota Mekah sana, jangan menampakkan diri kita seorang orang yang berada. Hilang duit itu, hilang harta itu. Ya, hilang. Mau ada kita
banyak harta mau kita sedekahkan, mau kemana mau disedekahkan? Tidak ada namanya celengan uang masjid di situ, tak ada. Oh, jalan ini, tak ada. Kota infak, tak ada. Yang bisa kita berikan itu kepada orang-orang yang minta-minta di depan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Atau yang bisa kita berikan itu adalah orang-orang yang membersihkan masjid. Dan mereka itu pun tidak pernah menolak, tidak apapun dikasih mereka terima. Walaupun rupiah sekalipun mereka terima. Jadi jangan sampai menampakkan. Nah, begitulah orang-orang yang sedang menjalani jalan akhirat, maka itulah dikatakan ulama fikih sunnat yang afdalnya itu adalah tidak berkasut, berkaus, tidak menutupin daripada yaitu kakinya. Menunjukkan apa? Tawadhu. Menunjukkan dia rendahkan diri, lagi sopan. Nah, itu alasannya. Jadi tidak ada menampakkan kekayaan lah. Kalau dapat perbanyak sedekah di sana. Di sana kesempatan kita untuk bersedekah. Bukan menunjukkan kekayaan pada diri, pakaian mewah, beli jam arloji, kemudian cincin dan lain sebagainya. Kemudian sepatu mewah kita pakai di sana hanya untuk ibadah, hanya untuk ibadah, tidak. Nah, ini amalan para ulama-ulama yang mendekatkan diri kepada Allah, menunjukkan dirinya. Karena di sana untuk membersihkan hati kita di sana gitu. Tawadhu'nya. Nah, itu hukumnya. Mengapa sunat kita hukumnya tidak beralaskan kaki? Untuk menunjukkan tawadhu. Itu kalau tidak sulit. Itu tidak, kalau tidak membahayakan. Kalau dia berjalan tiba-tiba baru 5 langkah aja udah kepanasan. Nah, ada yang sanggup. Apalagi tapak kaki orang kita ini tipis-tipis. Beda dengan orang-orang luar. Mereka sudah terbiasa di gurun-gurun. Mereka dari bukit, dari lereng satu lereng ke lainnya, mereka berjalan. Memakai tongkat. Mereka berjalan, baju compang-camping, kumuh, ya, kumuh pakaiannya. Karena mereka itu memang kalau kita katakan kumuh, tapi di hadapan Allah mereka mulia. Itu dia. Dah. Dari karena itulah sunnat baginya berjalan dengan berkaus daripada tempat permulaan hurum. Dari karena itulah sunnat baginya berjalan dengan berkaus daripada tempat permulaan hurum. Paham ya? Dari karena itulah sunnat baginya berjalan dengan berkaus daripada tempat permulaan hurum. Paham Pak? Bahasa Indonesia ini ngomong saya ini kan. Bahasa Indonesia, paham? Jadi kalau orang yang dia itu sulit berjalan kaki dari tempatnya menuju ke Masjidil Haram, kota Mekah, karena sulitnya itu kakinya kepanasan, membahayakan, kesukaran bagi jamaah-jamaah, tidak bisa dia untuk mengambil kesunatannya, dia tak mampu. Karena itu yang afdolnya. Itu yang afdolnya. Ini kalau orang yang betul-betul mengamalkan isi kitab ini ya. Mengamalkan isi kitab, dia coba. Maka bila dia ingin mengamalkan yang afdolnya itu berjalan kaki tanpa ada alas, tanpa ada kaos, maka yaitu berjalanlah mulai dengan alas kakinya, dengan tanpa alas kaki di perbatasan yaitu tanah yang mulia. Hurum namanya. Hurum itu apa? Tanah yang mulia, bukan haram. Masjidil Haram, apa masjidil yang diharamkan? Bukan. Masjid yang dimuliakan. Di perbatasan kota Mekah Al-Mukarramah itu, di situ kalau dapat berjalan. Kan nggak jauh lagi tuh. Jadi dikasih solusi kita nih. Dengan tanpa beralas kaki. Cari jalan-jalan, jangan pula jalan yang di tempat-tempat yang keramik, tapi jalan yang ada jalan.
Nanti kalau ditanya sama mutawibnya, Pak, mana sendalnya? Saya belajar tawaduk, Pak. Walaupun kepanasan. Itu bukan tawaduk, nanti terduduk Bapak. Itu kepanasannya terduduk nanti. Tawaduk. Nah, itu latihannya di sana. Jadi bila ingin mendapatkan demikian itu, mulai perbatasan. Misalnya dari Batam Center menuju ke Piayu tak sanggup dengan jalan kaki karena kepanasan. Tapi ingin mendapatkan daripada keafdolan untuk berjalan tanpa alas kaki, maka mulailah berjalan di perbatasan Piayu. Nah, itu dia. Mulai di situ, itu dapat. Maka mendapatkanlah afdol itu tadi. Paham nih ya? Oke. Dan terafdal bagi perempuan itu masuk ia ke Mekah dalam rangkanya, dan terafdal bagi perempuan itu masuk ia ke Mekah dengan rangkanya. Dengan rangkanya pasti berarti dengan kasut, dengan pakaian, dengan menutupi. Seyogyanya bagi barang siapa yang masuk tempat hurum Mekah, tempat mulia Mekah. Seyogyanya bagi barang siapa masuk tempat hurum. Hurum ini mulia ya. Al-Quran sendiri menyatakan wa arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan itu. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, seperti itu Al-Quran. Jadi hurum itu bukan haram. Kalau ada haram itu ada alif di depannya. Ini hurum, jamak daripada haram. Seyogyanya bagi barang siapa masuk tempat hurum Mekah, hendaklah ia takut akan Allah, lagi sangat merendahkan dirinya sekedar dapat kuasanya. Nah, jadi itu dia. Siapa saja, baik laki-laki dan perempuan, maka disitulah disunatkan untuk dia bertawajjuh, namanya tawajjuh, bertawajjuh, bermusafahah, dan kemudian merendahkan diri, bertawaduk, serta rasa takut, khasyah kepada Allah. Saat dia menuju ke kota Mekah, rasa takutnya, tapi bukan rasa takut semakin jauh kepada Allah, tidak. Semakin dia takut kepada Allah, semakin dekat dia kepada Allah. Semakin dia takut dia pada Allah, semakin dekat. Artinya dia berhati-hati di dalam berbuat amalan ibadah. Semenjak mulai perjalanan, dia sudah mulai rasa khasyahnya, rasa takutnya itu. Ibadahnya hati-hati, berwuduknya hati-hati, bicaranya hati-hati, karena di tanah suci. Apalagi berdebat-debat, berjidal. Jidal namanya itu adalah berdebat-debat. Nah, itu dilarang itu di kota Mekah. Makanya di situ dia berhati-hati. Bagi orang yang seperti ini cocok dia beramalkan yaitu tentang amalan haji tasawuf. Nah, itu haji tasawuf, apa saja amalan-amalnya, apa saja kesunatannya, apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah, dan apa amalan batin daripada haji itu. Kita sudah pelajari di Sirah Salikin. Nah, tinggal merujuk kembalilah. Jadi menambahkan khasyah, menambahkan takut kepada Allah, maka rendahkan diri, tawadu. Hilangkan rasa benci kepada seseorang saat kita berada di situ. Walaupun sesama teman perjalanan ada ketidaksukaan, nah itu jangan sampai. Kalau tidak, ibadah tak nyaman. Teman nanti sudah dapat mencium Hajar Aswad, dia belum, dengki dia. Teman nanti udah dapat makanan 1 kotak, dia belum dapat. Jadi muncul. Jadi di situ belajarlah ketika saat di kota Mekah untuk bertawaduk. Kalau dapat dihina orang, hina, belajar situ. Semakin dihina orang, semakin naik derajatnya di kota Mekah. Semakin dicaci orang, semakin naik derajatnya. Kalau dapat yang seperti itu, dibilang orang, Bu, Pak, Bapak kalau di waktu di Indonesia, Bapak kan kaya.
tapi di sini kok nggak sanggup untuk sewa mobil, bus, atau berjalan kaki dengan cara ini. Kenapa pakaian ini? Ini menunjukkan dia tidak menampakkan ada pada dirinya. Begitu juga ibaratnya ke masjid sekalipun yang menampakkan harta, menampakkan diri kita ini orang yang tinggi. Karena makna daripada masjid itu adalah menghilangkan sifat-sifat yang mengantarkan kita tidak tawadhu. Makanya kita sujud merendahkan diri di hadapan Allah. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, bila masuk dia ke masjid, lepaskan sendal, lepaskan sifat. Begitu keluar, muncul tawaduknya kepada Allah. Makanya apalagi di kota Mekah, yang masjid biasa saja. Kalau dengan pakaian itu, yang penting pakaian itu bukan mewahnya, tetapi dia itu adalah indah. Karena Al-Quran menyebutkan sendiri, ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda fi kulli masjid. Wahai anak Adam, hiasi dirimu itu apabila engkau masuk ke masjid. Hiasin itu ya pakaian-pakaian ibadah, solat, pakai peci, jangan pakai kaos oblong, atau pakai yang indah lah, yang menurut syariat kalau dapat. Ya. Karena kita berhadapan dengan Allah, tidak bernajat kepada Allah. Jangan kita menghadap kepada manusia pakaian kita rapi-rapi, kalau dapat yang mahal, yang bagus. Tapi menghadap kepada Allah tidak, biasa-biasa. Jadi itulah di kota Mekah, di sana balikannya adalah kita bertawadu, lagi merendahkan diri. Yaitu sekedar kuasanya, kadang semampu dialah, semampu seseorang itu. Karena kalau dia dengan cara yaitu dengan tidak berkasut merendahkan diri, itu yang dia mampu, ya silakan, kan menurut mampu. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Jadi jangan coba kita mengikuti ulama-ulama yang tinggi amalannya sementara kita sendiri tak mampu. Makanya beramallah menurut kita mampu. Kalau kita mampu untuk tidak memakaikan kasut, tidak memakaikan alas kaki, itu yang mampu, silakan. Tapi kalau tak mampu, jangan. Tapi fikih memberikan solusi, yaitu tidak beralas kaki saat di perbatasan kota Mekah Al-Mukarramah. Itu dia. Jadi hukumnya adalah sunat, sekedar mampunya saja. Dah. Ya, kalau bapak dan ibu di sini, kalau dari rumah untuk tidak beralas kaki, ya nggak apa-apa kalau mampu. Mampunya satu, mampu pasti karena dekat kan. Yang kedua apa? Takutnya terkena tek kucing, takutnya nanti kena najis. Nah, itu kan tak mampu. Kalau jalan kita ini bersih, kalau jalan kita ini jauh, yang seperti di kota Mekah itu tak ada. Nah, binatang-binatang yang apapun najis pun tak ada. Nah, kalau kita ini tidak tahu. Jangankan kita untuk beralaskan kaki, tidak beralasan kaki saja dikhawatirkan. Bapak ibu letak sendal di luar, kan nggak tahu kan kucing kencing di situ, kan nggak tahu apa dia kan. Kalau tidak kita hati-hati, maka masuk ke masjid, cuci kaki, cuci sendalnya. Dia khawatirkan. Pakaian mau kena digantung, sudah, supaya tidak kotor. Kemudian nggak tahu cicak tuh kena, kita gantung. Kemudian sendal masa nggak kita gantung? Seharusnya sendal kita gantung pula supaya tidak terkena najis. Maka disitulah kehati-hatiannya, dicuci. Maka kalau ingin mengamalkan seperti ini, yaitu menunjukkan tanda rendah diri seseorang. Pergi ke masjid dengan tidak beralas kaki, ya pergi ke masjid, ya, tidak dengan pakai motor. Ini dekat rumah pakai motor, tidak kan? Seharusnya itu semakin dia berjalan, semakin tunduk. Ini pandangan tasawuf ya. Kalau pandangan fikih, ya,
Nah, mungkin dia uzur, mungkin dia tak sanggup jalan. Tak sanggup jalan. Kalau dapat berjalan kaki, semakin banyak langkahnya, semakin disitulah dihitungkan. Apalagi di tanah suci, itu semakin sekali langkah digugurkan dosa. Yang masjid biasa saja digugurkan dosa, diangkat daripada derajat. Apalagi dia dalam keadaan berwudu. Nah, ini menunjukkan tanda ketawaduan seseorang di hadapan Allah. Sudah. Dan demikian lagi dikerjakannya hingga ia masuk babus salam. Ya, babus salam. Babus salam itu pintu yang bernama babus salam. Yang saya praktekkan saat itu, ya, yang di pintu apa tuh yang kemarin yang pasum yang merah hijau itu. Nah, itu kan ada gantungan itu. Ada nama pintunya tuh, pintu babus salam. Nah, sekarang entah mana pula bannernya. ada. Di situ dari masuk perbatasan Al-Mukarramah yang tanah suci menuju kepada babus salam, batasannya di situlah. Nah, baru berhenti di situ. Jadi sunnatnya dia beralas kaki bila dia tidak mampu di perbatasan haram, dan pula sunnat dia itu adalah masuk di pintu yang bernama babus salam. Sunat. Nanti kalau selesai ini, insyaallah nanti kalau selesai ini kita kajian ini, nanti akan saya tuliskan ini semua apa saja yang berkaitan mana-mana tempat-tempat yang afdal. Mana-mana tempat yang afdal di kota Mekah, mana-mana tempat yang afdal di Madinah, mana-mana tempat yang afdal di Muzdalifah, kemudian mana-mana yang tempat afdal yang di Mina, Jabal Arafah dan lain sebagainya di tempat wukuf di Arafah. Nanti kita tulis. Tapi kalau sudah selesai ini bab-bab ini. Ya. Dan hendaklah ia mendahulukan tawaf daripada memakai kain yang lain. Dan hendaklah ia tawaf daripada memakai kain yang lain. Dia tawaf, setelah dia masuk dia itu dah tawaf. Dan daripada menyewa rumah. Ini kalau orang yang sudah sampai ke kota Mekah tapi dia tidak dalam keadaan ihram dulu, umrah. Pakaian biasa. Sewa rumah berarti sewa hotel. Dan barang siapa jika dapat dan barang sebagainya. Jika dapat, maka apabila dilihat Ka'batullah, maka jika dapat, maka apabila dilihat Ka'batullah. Kalau dapat dia itu bisa melihat Ka'bah. Begitu masuk dari pintu babus salam, dia nampak Ka'bah. Dia lihat itu Ka'bah dengan pandangannya. Atau barang sebagainya yang kabur-kabur matanya kepada tempat yang kelihatan padanya Ka'batullah. Umpamanya, jika ia tiada buta, niscaya dilihat nyalah daripada tempat itu Ka'batullah. Maka berdirilah ia di sana, serta ia mengangkatkan kedua tangan, lalu ia minta doa. Demikian bunyinya. Apa bunyinya? Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa 'azamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyana rabbana bis salam. Ya, ini yang dibaca ya. Ini yang dibaca. Begitu kalau dapat dia masuk dari pintu babus salam, maka kalau dapat dia itu berdiri, yaitu menghadap melihat wajahnya, yaitu ke Ka'bah. Mata pandangannya dia lihat Ka'bah itu. Dia dapat berdiri, itu biasanya kan Ka'bah itu kan bagian yang di bawah, ini ada tangganya. Kalau dapat berdiri dia di tangga di sini, itu Ka'bah nampak. Yang bundaran itu kalau dapat dia berdiri di bawah lantai bundaran, dia di bawah. Sudah, dia berdiri. Walaupun orang itu buta sekalipun. Walaupun dia buta sekalipun, dia tetap menghadap daripada wajahnya dengan dia, yaitu dengan melihat.
Jika ia tidak buta, niscaya dilihatnya lah daripada tempat itu Ka'bah. Kalau dia tidak buta, maka berdiri dari sana. Kalau buta dia berdiri, maka dia lihat, walaupun dia kabur-kabur dan pandangannya lihat. Maka ketika dia berdiri, baru datang daripada pintu Babus Salam, kemudian yaitu dia berdiri, kemudian dia angkat tangannya, dia minta doa. Sebelum melakukan tawaf, dia minta doa. Doanya itu adalah doa ketika berhadapan di depan Ka'batullah. Yang kita baca itu adalah ini dia. Allahumma zid hadzal baita wa tashrifan. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa taqriman wa mahabbatan wa zid min syarfahu wa 'azamahu mimman hajjahu aw ti'marhu tashrifan wa takriman wa ta'ziman birran. Allahumma antas salam wa minkas salam wa hayyana rabbana bis salam. Itu yang dibaca. Sebelum kita tawaf itu, maka kita berhadap dengan Ka'bah, kemudian kita baca doa ini. Artinya apa doa ini? Hai Tuhanku, tambahkan olehmu kiranya akan Ka'batullah ini ketinggian dan kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah, tambahkan kewibawaan daripada Ka'bah ini. Nah, itu doanya. Dan kelebihan dan hebat ini kewibawaan. Dan tambah olehmu kiranya akan memuliakan dia. Tambah kiranya akan memuliakan dia. Dan membesarkan dia. Daripada yang naik haji dan umrah. Dengan ketinggian dan kelebihan dan kebesaran dan kebajikan. Ini orang yang mendoakan ini bukan hanya Ka'bah saja yang didoakannya, tetapi ya Allah, muliakan, tinggikan, wibawakan orang-orang yang naik haji ini semua karena mereka melihat Ka'bah. Itu. Jadi jangan langsung kita doa minta doa kebutuhan kita, tapi doakan orang-orang yang sedang melaksanakan haji dan umrah. Ya Allah, muliakan mereka, tinggikan derajat mereka, orang-orang yang naik haji ini ya Allah. Sehingga mereka melihat daripada Ka'bah ini, mulia mereka. Siapa yang melihat Ka'bah ini, mulia mereka ya Allah. Tinggi ke derajat mereka. Jadi itu kita doakan jamaah-jamaah, baru kita masukkan doa kita apa. Makanya dalam doa ba'da salat itu kita doakan dulu orang tua, doakan guru, doakan kaum muslimin, doakan mukminin, baru masukkan doa kita. Ini ya. Hai Tuhanku, Engkau jua sejahtera daripada yang tiada layak daripada hadirat-Mu. Dan daripada-Mu jua sejahtera agama daripada segala kejahatan. Tuhanku, hidupkan kiranya kami dengan sejahtera. Hidupkan kami dengan fahayyana rabbana bis salam. Makanya wirid kita ba'da salat itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyana rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan sejahtera, selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Itu wirid kita tuh jadi doa. Fahayyana rabbana bis salam. Hidupkan kami, selamatkan kami daripada hidup dunia akhirat dalam keadaan selamat. Nah, itulah yang dibaca doa dan artinya, dan di buku panduan haji amalannya ada di situ semua. Kapan dibaca? Saat kita berhadapan dengan Ka'batullah. Walaupun dia buta sekalipun, tetap dia pandangannya demikian. Sekali lagi. Dan lagi ia minta doa barang yang dikendakinya. Dan lagi ia minta doa barang yang dikendakinya. Berarti setelah baca doa ini, doa melihat Ka'bah, baru masukkan doanya. Apa doanya? Mau bahasa Indonesia? Boleh? Silakan. Doa. Mau doa sapu jagat yang paling terkenal, hafalannya? Boleh. Mau minta doa, ya Allah ampunkan segala dosa-dosaku, Allahumma gfirli, berulang-ulang kita boleh.
Jangan minta sesuatu doa tetapi istighfarnya tidak. Taubat dulu baru masuk di hadapan. Karena doa di situ saat adalah mustajab doa di depan Ka'bah. Tapi doa untuk diri kita itu setelah daripada baca Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'ziman wa muhabbatan. Itu setelah itu baru baca doa. Maka tatkala masuk ia ke dalam Masjidil Haram, lalu ia tawaf kudum karena menghormati Ka'batullah. Kalau nampak dia daripada Ka'bah itu baru dia masuk hendak tawaf, namanya tawaf kudum. Tawaf kudum itu sama seperti orang yang masuk ke dalam masjid, dia salat sunat tahiyatul masjid. Untuk masuk kepada Masjidil Haram, maka sunat dia itu menghormati Masjidil Haram dengan melakukan tawaf, namanya tawaf kudum. Ya. Jadi tak usah lagi langsung masuk salat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunat tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Tidak, langsung tawaf. Karena tawaf itu adalah sama nilainya dengan tahiyatul masjid. Tetapi jika dilihatnya segala jamaah berdiri atau hampir akan sembahyang atau picik waktu, itu ada huruf ba. Seharusnya ada huruf kaf di situ, picik. Atau picik waktu, sempit waktu sembahyang. Jikalau sunat sekalipun, atau ditegah orang akan dia daripada masuk tawaf, dilarang oleh polisi syariat, jangan tawaf. Atau sangat sesak manusia pada tempat tawaf atau berdesak-desakan, berdesak-desakan manusia di situ, maka takutlah ia karena kesukaran, maka sunat ia sembahyang pada surat yang pertama. Ini selesai. Takutlah ia karena kesukaran. Paham ya? Oke. Kita kiaskan dulu kepada solat di tempat kita di Indonesia. Jika seorang itu datang ke masjid, kemudian yang biasa dia lakukan di masjid pasti tahiyatul masjid, dia salat tahiyatul masjid. Tetapi bila dia datang, orang-orang sudah berdiri, tidak ada melakukan amalan, berdiri akan melakukan daripada salat, imam dia datang, kemudian dia itu daripada salat hendak melakukan salat sunat tahiyatul masjid, maka tinggalkan itu. Dia harus ikutin orang yang hendak melaksanakan salat fardu itu tadi. Dan bila dia lakukan itu, maka begitu pula di Masjidil Haram. Bila dia masuk ke Masjidil Haram, dia ke kota Mekah, yaitu dilihatnya orang-orang sedang berdiri akan melakukan salat fardu, maka tinggalkan tawaf itu. Tinggalkan tawaf. Langsung saja, yaitu salat fardu. Seperti penjelasan yang dahulu tentang tahiyatul masjid. Dia lihat jamaah berdiri. Atau sebentar lagi, kayaknya 5 menit lagi mau salat fardu. Dan mau mulai salat. Dia menurut prediksi bentar lagi imam dah datang. Imam datang. Dia datang terlambat. Ya, akhirnya ketika dia salat sunat, yaitu dia batalkan. Ya enggak masalah, batalin aja. Ya salah sendiri, kenapa terlambat? Kalau dapat sebelum azan, belum azan, dia sudah hadir. Ini kalau sebelum azan dia sudah hadir, tiba-tiba langsung qomat, itu baru. Ini udah diberi waktu, datang terlambat, ada imam datang, dia sholat sunat pula lagi. Ini kan enggak menghargai. Jadi artinya yaitu ketika akan hampir sholat atau sebentar lagi kayaknya enggak sempat waktu, buru-buru sholat sunat nanti. Nah, tapi bila dia ingin sholat juga, dia ingin sholat sunat tahiyatul masjid. Tiba-tiba tanpa dia rasa udah mulai, dia baru 1 rakaat. Allahu Akbar kata kamu. Tinggalin itu, enggak apa-apa. Dia mendapatkan pahala sudah. Baru 1 rakaat, tinggalin aja. Mana yang utama? Fardu atau sunat? Fardu udah masuk. Ada kapal besar, ini kapal kecil. Masuklah kapal besar. Jadi
Bila dia melakukan salat sunat tahiyatul masjid, tiba-tiba orang sudah berdiri berjamaah, tinggalkan itu sunat. Tapi dia sudah dapat pahala. Jangan pula nanti jadi menggerutu, aduh, saya enggak dapat salat sunat, saya enggak dapat. Datanglah cepat. Udah diberi waktu, senggang pun waktu, masa tak mau melakukan? Yes. Begitu juga ketika seorang di Masjidil Haram, saat seperti itu orang sudah berkumpul berdiri di depan Ka'bah. Sebentar lagi imam datang. Biasa itu imam itu datang dikawal. Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'ud, ya, Asyurim, itu mereka datang dari arah pintu menuju ke ada tempatnya. Mereka berjalan. Itu 10 menit berjalannya. Itu dikawal. Dari atas, kemudian tangga, kemudian itu dikawal. Nah, saat mereka tuh udah mulai berjalan, dia nampak tuh, itu mulai komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi imam tuh jangan sampai nunggu. Begitu amalan sunnahnya sebenarnya. Dia jangan sampai menunggu. Kalau udah datang, udah langsung komat. Dia kan sudah ada kodenya nih. Ayo ditelepon, ada orang telepon, ini langsung komat. Nah, bila yakin dia iman benar datang, jadi jangan dia sholat, tunggu bentar lagi sholat. Jadi tinggalkan tawaf kudum, tinggalkan yaitu sholat sunat. Kenapa? Yang ini yang lebih afdal lagi, lebih besar lagi pahalanya adalah sholat fardu berjamaah. Apalagi dia bertakbir bersamaan, artinya takbirnya itu dengan imam. Dia tidak terlambat. Ada yang mengatakan yaitu sholat berjamaah dengan imam bersamaan dengan takbirnya. Jangan sampai imam udah ruku baru dia mulai takbir, karena dia ingin sholat sunat itu tadi. Akhirnya imam udah ruku, Allahu Akbar, baru dia masuk Allahu Akbar. Tidak mendapatkan fadilah. Sebagian pendapat ulama tidak mendapatkan. Kalau dapat berdiri bersamaan dengan imam. Imam takbir baru dia mulai takbir. Itu dapat pahala berjamaah. Makanya jangan terlambat. Adapun dia nanti yang terlambat datang, dia setengah dapat pahalanya. Maka disitulah berkumpul. Kalau sudah berkumpul, baru mulaikan sholat. Ada orang yang tinggal. Jadi di Mekah itu orang alim semua itu. Udah tahu kita. Jadi oleh karena itu, inilah dia daripada amalan orang-orang yang sudah sampai kepada tawaf. Bila dia ingin masuk ke kota Mekah, maka tawaflah, tawaf kudum. Bila sholat akan dimulai, maka kan tawaf itu berhenti dia. Berhenti saat sholat fardu itu udah berhenti. Apalagi sudah dikasih aba-aba, manusia bersesak-sesaan. Macam mana dia tidak mau melaksanakan sholat? Orang tawaf itu bersesak-sesaan, penuh padat. Kalau sekarang tidak, masih jarang-jarang enak masuk tawaf. Kemudian 15 menit, tidak salah, 15 menit sebelumnya itu sudah diperintahkan mau sebentar lagi sholat, tapi nggak pakai mic. Polisi syariat kan ada di situ. Nah, nanti dikhawatirkan perempuan-perempuan itu kan masih ada di situ. Bingung tempat perempuan paling sana, ujung sana. Ya khawatir nggak dapat, akhirnya sejajar dengan laki-laki. Karena sulitnya untuk mencari tempat. Jalan ini sudah ditutup, jalan ini sudah ditutup, jalan ini sudah ditutup. Jadi tidak bisa. Akhirnya sholatlah di samping laki-laki. Tapi tak boleh di depan Ka'bah. Mau cari tempat lain. Sana. Kata polisi syariat. Hajah. Sana. Haji. Kita belum haji dipanggil haji. Haji itu bahasa kita tuh. Sana pak. Kalau sini udah haji udah bangga. Kalau sana haji itu bapak. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan kembali apa amalan berikutnya, yaitu setelah daripada yaitu amalan tawaf kudum. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah
بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini semoga bermanfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.